well, you'd better pray. When someone forgets their place, wrong ones. I think we have a situation developing. I appreciate the relationship between the Dohans and the Lazarus goes back more. Series ini dibuka di sebuah ruangan tempat seorang pria bernama Harry De Souza berada. Ia adalah seorang fixer, pemecah masalah yang bekerja untuk salah satu keluarga mafia paling berpengaruh di London. Saat itu, Harry tengah menangani konflik antara dua geng yang sebenarnya sama-sama bekerja di bawah bos yang sama. Negosiasi yang seharusnya membawa perdamaian justru berakhir ricuh. Namun dengan keahliannya, Harry akhirnya berhasil membuat kedua geng itu duduk dan setuju untuk berdamai. Setelah situasi terkendali, Harry naik ke lantai atas untuk melapor kepada bosnya, Conrad Harrigan, pemimpin mafia yang menguasai wilayah London Utara. Conrad menanyakan kondisi di bawah dan Harry menjelaskan bahwa keduanya telah sepakat berdamai, meski mungkin hanya bertahan 3-6 bulan saja. Mendengar itu, Conrad mengatakan bahwa salah satu geng telah menggelapkan uang mereka, sementara geng lainnya mulai membuat masalah. Menurutnya, itu sudah tak bisa dibiarkan dan lebih baik dipangkas. Mendapat perintah itu, Harry turun kembali dan hanya mengatakan bahwa rencananya berubah. Dalam hitungan detik, kedua geng tersebut langsung disingkirkan. Conrad pun turun tangan untuk menyaksikan sendiri bagaimana para pengkhianat itu dihabisi. Adegan berpindah kepada dua pria muda, Eddie Harrigan dan Tommy Stevenson. Eddie adalah cucu Conrad, sementara Tommy merupakan putra dari Richie Stevenson, rival Conrad yang menguasai London Selatan. Malam itu, keduanya pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang. Namun sesampainya di sana, Eddie tanpa sengaja menyenggol seorang pria hingga minumannya tumpah. Pria itu marah dan mencoba menindas Eddie. Merasa dirinya cucu seorang mafia besar, Eddie bertindak ceroboh. Dengan santai, ia langsung menikam pria tersebut lalu kabur bersama Tommy. Mereka sempat terpisah namun akhirnya bertemu lagi di pinggiran sungai. Tommy yang panik memarahi Eddie karena tindakannya bisa memicu masalah besar. Namun Eddie menganggap itu hanya insiden kecil sembari membuang pisau yang ia gunakan ke sungai. Keesokan paginya, seorang pria bernama Archie, penasihat keluarga Harrigan, datang menemui Conrad. Ia lebih dulu berjumpa dengan Maeve, istri Conrad, sebelum kemudian masuk dan membahas kondisi bisnis mereka yang terus bersaing ketat dengan keluarga Richie Stevenson. Adegan kembali ke Harry, yang sedang berada di sebuah bengkel ketika ia menerima telepon dari Kevin Harrigan, putra kedua Conrad. Kevin mengatakan bahwa ada masalah karena semalam Eddie pulang bersimbah darah, dan ia meminta Harry datang ke rumahnya. Setibanya di sana, Kevin menjelaskan semuanya, bahwa tindakan Eddie bisa memicu bencana besar karena klub itu punya CCTV dan banyak saksi. Jika kakeknya tahu, masalah itu bukan hanya menimpa Eddie, tapi juga dirinya. Harry segera menanyakan lokasi klub dan keberadaan pisau yang digunakan. Setelah mendapat semua informasi, ia langsung menuju klub. Di sana, ia meminta rekaman CCTV kepada pemilik klub yang awalnya menolak. Namun berbekal jam terbang tinggi sebagai fixer, hanya dengan sedikit tekanan, Harry berhasil membuat pemilik klub menyerahkan rekamannya. Ia juga memperingatkan bahwa pria di rekaman itu adalah cucu keluarga Harrigan, dan jika mereka menjaga keluarga Harrigan, maka keluarga itu juga akan menjaga mereka. Tak berhenti di situ, Harry mencari tahu siapa pria yang ditikam Eddie dan di mana keberadaannya sekarang. Dengan jaringan informannya, ia dengan cepat menemukan lokasi pria itu. Harry menemui korban dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Dengan kemampuan bicaranya yang sangat persuasif, ia memanipulasi pria itu untuk mengatakan bahwa insiden tersebut tidak disengaja. Setelah menjelaskan panjang lebar, masalah itu pun selesai. Sementara itu, di pihak keluarga Richie, mereka mulai gelisah karena Tommy tidak kunjung pulang. Richie memerintahkan anak buahnya mencari keberadaan putranya. Tak lama mereka melapor bahwa Tommy semalam pergi bersama Eddie ke klub. Mengetahui hal itu, Richie langsung menghubungi Kevin dan menuntut agar anaknya ditemukan, atau ia sendiri yang akan datang menghabisi Kevin dan seluruh keluarga Harrigan. Disinilah awal memanasnya konflik antara dua keluarga mafia besar tersebut. Kevin yang ketakutan segera menelpon Harry.
Situasi semakin rumit hingga Harry memutuskan untuk meminta izin Conrad untuk bertemu Richie secara langsung. Conrad menyetujui, bahkan berkata bahwa jika Richie berbuat macam-macam, Harry boleh menghabisinya. Pertemuan itu dilakukan di sebuah gym. Dengan sikap dingin, Harry mendengarkan semua keluhan Richie. Richie menegaskan bahwa Tommy bersama Eddie saat kejadian dan memberikan waktu hingga siang esok untuk menemukan putranya. Suasana semakin panas. Usai pertemuan, Harry melapor pada Conrad bahwa Eddie berbohong dan Tommy hilang, bisa jadi perang besar akan pecah. Ia meminta keputusan untuk membunuh Richie. Namun Conrad menundanya setelah berdiskusi dengan istrinya karena waktu dan situasinya tidak tepat. Saat itu juga Conrad mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh putra pertamanya Brandon, putrinya Sarafina, Kevin, dan Archie. Sebelum rapat dimulai, Archie sempat berbicara dengan Conrad. Namun dari kejauhan, Miev memperhatikannya dengan curiga, seolah Archie menyembunyikan sesuatu. Miev pun memperingatkan Conrad bahwa Archie mungkin telah berkhianat dan bekerja sama dengan Richie Sterhansen. Rapat pun dimulai, Conrad menyampaikan rencananya untuk memperluas jaringan mereka. Namun Archie membantah, mengatakan bahwa langkah itu hanya akan memicu konflik lebih besar dengan Richie. Mendengar itu, Conrad langsung meninggalkan ruangan lalu kembali dengan tatapan tajam tepat mengarah ke Archie. Ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Archie di belakangnya. Tanpa memberi kesempatan Archie berbicara, Conrad langsung membunuhnya di depan seluruh keluarga karena ia telah berkhianat kepada keluarga Harrigan. Call Harry. Trust the curtains, get rid of them as well. Strip this back, the paint off and... Keadaan semakin memanas setelah tewasnya Archie. Harry kembali turun tangan untuk merapikan semua kekacauan, termasuk menghilangkan segala bukti pembunuhan yang dilakukan Conrad terhadap Archie. Sesampainya di rumah, Harry yang sudah dipenuhi masalah, tiba-tiba teringat pada masa lalunya. Momen ketika ia dan Kevin pernah ditahan serta dihajar oleh para sipir penjara. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, situasi kembali membunuh. Sekelompok polisi tiba-tiba menyerbu rumahnya dan menahannya atas dugaan keterlibatannya dalam kematian Archie. Keesokan paginya, Kevin yang sedang dalam perjalanan disergap oleh Richie dan anak buahnya. Richie menuntut Kevin mengembalikan Tommy karena menurutnya Harry tidak menepati janji. Ia memberi Kevin waktu beberapa jam untuk menemukan Tommy. Jika tidak, ia akan datang memburu Eddie dan seluruh keluarga Harrigan. Panik mendapat ancaman itu, Kevin segera menghubungi istrinya, Bella, dan memintanya membawa Eddie pergi ke rumah Conrad. Sementara itu, Harry masih ditahan polisi yang mencoba menggali informasi mengenai keberadaan Archie. Namun, penahanan itu tidak berlangsung lama. Harry segera dibebaskan begitu O'Hara, pengacara keluarga Harrigan, tidak. Saat keluar, Harry menyampaikan kecurigaannya pada O'Hara tentang bagaimana polisi bisa mengetahui kematian Archie, padahal kejadian itu hanya disaksikan oleh keluarga Harrigan sendiri. Di sisi lain, Eddie sedang dalam perjalanan menuju rumah Conrad bersama dua orang bawahan Harry, Zosia dan Kiko. Namun rombongan mereka diikuti oleh orang-orang Richie yang kemudian menyerang untuk menangkap Eddie. Dalam ketegangan itu, mereka berhasil melarikan diri dan tiba di rumah Conrad dengan selamat. Adegan berpindah ke Brandon dan Sarafina yang sedang berada di sebuah kafe. Brandon mencoba mengajak Sarafina bekerja sama, namun Sarafina menolak. Ia tahu Brandon tak cukup kompeten dalam urusan bisnis, bahkan sudah membuat Conrad merugi jutaan dolar. Sarafina pun pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Harry dan O'Hara tiba di rumah Conrad untuk menanyakan soal kematian Archie. Harry menceritakan bahwa ia sempat ditahan polisi dan terus diinterogasi. Membuatnya curiga ada seseorang di dalam keluarga yang membocorkan informasi. Ia bahkan mulai mencurigai Miev. Namun Conrad dengan tegas mengatakan bahwa Archie memang sudah menjadi pengkhianat, dan ia meminta Harry fokus pada ancaman terbesar mereka sekarang, Richie Sterhansen yang telah memulai perang. Harry kemudian menemui Eddie untuk mendapatkan kebenaran tentang apa yang terjadi di klub malam. Dengan tatapan dingin, Harry mengatakan bahwa ia sudah melihat rekaman CCTV. Eddie pergi bersama 3 pria dan ia yakin salah satunya adalah Tommy.
Akibat perbuatan Eddie, beban Harry kini semakin berat. Akhirnya Eddie mengaku, ia membenarkan bahwa salah satu pria itu adalah Tommy. Mereka pergi untuk minum, lalu terjadi keributan ketika seseorang mencoba mengambil pisaunya. Eddie lebih cepat menikam pria itu, sementara Tommy panik dan kabur. Dua pria lainnya adalah teman mereka, Alfie King dan Jack Will. Mendapat informasi itu, Harry memutuskan mencari kedua teman Eddie tersebut. Sementara itu, Conrad tengah berbicara dengan Kevin mengenai kematian Archie. Ia bertanya apakah Kevin memberitahu siapapun, karena pagi itu polisi menangkap Harry terkait kejadian tersebut. Kevin menegaskan bahwa ia tidak membocorkan apapun. Tiba-tiba, Miff masuk dengan wajah tenang, padahal dialah sumber dari banyak masalah dalam keluarga Harrigan. Harry kemudian pergi ke gym milik Richie untuk membicarakan soal hilangnya Tommy. Namun Richie jelas tidak senang karena Harry tidak menepati janjinya membawa pulang anaknya. Harry menjelaskan bahwa ia ditangkap polisi dan Conrad menegaskan bahwa keluarga Harrigan tidak berniat memulai perang. Menghadapi kemarahan Richie sama seperti berhadapan dengan singa yang sedang mengamuk. Richie bahkan memberikan beberapa lembar foto putrinya Gina. Richie menatap Harry dan berkata, "Sekarang semua terserah padamu, mau akhir yang baik atau buruk. Tapi jika kau mempermainkanku lagi dan tidak membawa putraku malam ini, aku akan menghancurkan hidupmu dan aku akan menyerang keluarga Harrigan seperti wabah belalang sialan." Dengan wajah datar, Harry hanya menjawab, "Aku baru saja mendapat penglihatan dan akhirnya tidak bagus." Lalu ia pergi. Have a very unhappy ending. All right, take me home. Setibanya di rumah, Harry menemui istrinya dan menanyakan keadaan putri mereka, Gina. Ia juga menjelaskan bahwa ia sedang berusaha menyelesaikan kasus hilangnya Tommy dan berjanji pada istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Adegan berpindah ketika Harry menemui Eddie, kedua teman Eddie. Ia bertanya di mana Tommy dan apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Mereka mengaku tidak tahu keberadaan Tommy, namun membenarkan bahwa mereka melihat Eddie menikam seseorang di klub. Mereka juga melihat Eddie dan Tommy keluar klub dalam keadaan panik. Ketika ia bertanya bagaimana mereka bisa masuk klub itu, salah satu dari mereka menjawab bahwa Eddie dekat dengan pemilik klub. Setelah mendapatkan informasi penting itu, Harry pergi. Lalu adegan pindah ke Miff yang menemui Eddie di kamarnya. Miff justru memberikan semangat pada Eddie, menanyakan bagaimana rasanya melakukan semua itu. Eddie menjawab bahwa rasanya sangat nikmat. Miff bahkan memberikan sedikit kokain agar ia merasa tenang. Disinilah terlihat jelas bahwa mereka berdua adalah akar masalah dalam keluarga Harrigan. Harry kembali ke bar itu untuk menanyakan keberadaan Tommy, namun ia justru diserang. Dan dengan sigap Harry memberikan pelajaran keras pada para pria itu. Setelah didesak, salah satu dari mereka akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa ia akan menunjukkan di mana Tommy berada. Mereka menuju ke lantai bawah, dan Harry sangat terkejut ketika menemukan Tommy telah dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper. Harry bertanya bagaimana mereka bisa melakukan hal sekeji itu. Pria itu menjawab santai, "Aku menyelesaikannya dalam 3 jam, ayahku penjual batik." Dengan ditemukannya Tommy dalam keadaan tak bernyawa, perang besar antara keluarga Harrigan dan Stevenson kini tak bisa dihindari lagi. Good morning, London. Look, I know it's grey outside. It's gonna be... Sebuah ledakan besar pun terjadi. Dan pada saat yang sama, Harry menerima telepon dari Kevin yang mengatakan bahwa rumahnya telah diledakkan dan ia akan datang menemui mereka semua. Mendengar hal itu, Harry langsung menyuruh istri dan putrinya untuk bersiap-siap pergi. Namun saat hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba muncul 2 bawahan Richie. Harry menyuruh istrinya menunggu di mobil, sementara ia menghampiri kedua pria tersebut. Di sana, mereka berencana membunuh Harry atas perintah Richie karena hilangnya Tommy. Istri Harry hanya bisa memandang dengan penuh kecemasan. Namun Harry, yang sangat cerdik, ternyata sudah menyambungkan teleponnya dengan Conrad sebagai saksi jika ia dibunuh. Ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui semua tentang salah satu pria itu. Dan jika ia mati, maka apapun yang dimiliki pria tersebut juga akan lenyap, termasuk ibunya,
pacarnya, bahkan semua hewan peliharaannya. Harry memerintahkannya untuk melapor pada Richie bahwa mereka tidak menemukan siapapun di rumah Harry. Mendengar ancaman itu, pria tersebut langsung ketakutan dan memutuskan pergi. Untuk mengamankan istri dan putrinya, Harry menitipkan mereka pada teman lamanya selama beberapa hari. Scene pun berpindah pada Harry yang sedang dalam perjalanan menuju Kevin. Namun di perjalanan, Harry sempat diikuti oleh beberapa anggota kepolisian. Tetapi ia tetap tenang dan tidak menghiraukannya. Setibanya di lokasi, Harry langsung menemui Kevin dan Eddie, lalu mengajak mereka ke dalam sebuah peti kemas, tempat seorang pria duduk terikat di kursi dengan wajah tertutup. Harry menyuruh Eddie membuka penutup wajah pria itu dan menanyakan apakah ia mengenal orang tersebut. Secara spontan, Eddie mengatakan bahwa ia tidak mengenal pria itu dan belum pernah bertemu dengannya. Harry kemudian menunjukkan pada Kevin sebuah koper besar berisi tubuh Tommy yang telah dimutilasi. Wajah Eddie seketika memucat melihat isi koper tersebut. Harry meminta Valjean, pria yang terikat itu, untuk menjelaskan semuanya di depan Kevin dan Eddie. Valjean mengaku bahwa Eddie memintanya membereskan pria yang sebelumnya ditusuk Eddie. Namun sesuatu yang lain justru terjadi. Eddie malah membunuh pria itu dengan menusuknya sebanyak 50 kali. Valjean juga mengatakan bahwa Eddie membayarnya $10.000 untuk membersihkan kekacauan tersebut. Mendengar itu, Kevin sangat marah pada Eddie dan hampir ingin membunuhnya. Karena masalah yang Eddie buat telah menghancurkan semuanya. Rumah mereka dibom dan istri serta anak Harry hampir ikut terbunuh. Setelah semua kebenaran terungkap, Kevin langsung menghubungi ayahnya untuk memberitahu apa yang telah Eddie lakukan dan apa yang mereka sedang hadapi. Kevin menjelaskan pada Conrad bahwa Thomas telah ditemukan, tetapi dalam keadaan tewas termutilasi. Conrad memperingatkan Eddie bahwa mulai hari itu ia harus benar-benar berhati-hati. Namun Miff tiba-tiba menyela pembicaraan dan menyatakan bahwa ia bangga pada Eddie. Membuat Eddie merasa senang karena mendapat dukungan dari neneknya. Kevin kemudian mengajak Haley berbicara empat mata. Ia mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari masalah besar yang sedang mereka hadapi. Namun Harry sebagai seorang fixer profesional selalu memiliki cara untuk menyelesaikan setiap masalah. We do have an option. Yeah. It's a bit fucking spicy. Sebelumnya, Harry menyuruh kedua bawahannya, Zosia dan Kiko, untuk mengantar Eddie ke rumah Conrad demi mengamankannya. Sementara itu, Harry dan Kevin bersiap mencari solusi terbaik. Harry dan Kevin pun kembali masuk ke dalam peti kemas tempat Valjean berada. Di sini, Harry kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam memanipulasi pikiran dan permainan psikologis, dengan mengatakan bahwa keluarga Harrigan akan melindungi Valjean. Namun sejauh ini, Valjean sama sekali belum membantu keluarga Harrigan, sementara keluarga Kevin dan Harry sedang dalam ancaman. Kevin juga menunjukkan rekaman keluarga Valjean untuk menekannya agar mau bekerja sama. Setelah menerima banyak ancaman dan tekanan, akhirnya Valjean setuju. Sementara itu, Harry tiba di rumah Conrad dan bertemu dengan Sarafina putra Conrad, serta Brandon anak tertua Conrad. Di ruangan itu, Eddie dan Sarafina sempat berdebat karena Sarafina menganggap Eddie sebagai biang masalah keluarga. Perdebatan itu tidak berlangsung lama karena Miff langsung menenangkan Eddie, bahkan menyatakan bahwa Eddie adalah cucunya yang memiliki jiwa Harrigan yang sejati. Hal itu membuat Eddie bangga karena mendapat dukungan dari neneknya. Scene kemudian berpindah pada Richie yang menerima telepon dari Harry memberi kabar tentang apa yang terjadi pada Tommy. Berita itu membuat hati Richie hancur karena putra tunggalnya yang dijadikan pewaris telah tewas. Kini Harry dan Kevin sedang menyusun rencana untuk menemui Richie. Harry meminta Kevin pergi dengan mobil ke arah berbeda karena ia sedang diikuti pihak detektif. Dengan cara itu, para detektif akan mengira Kevin adalah Harry. Setelah beberapa saat, Kevin berhenti dan menunjukkan dirinya kepada mereka, membuat para detektif kehilangan jejak Harry. Sementara itu, Harry telah tiba di markas Richie bersama Kiko dan Valjean. Di dalam ruangan, Valjean duduk di hadapan Richie dan menceritakan semuanya tentang kematian Tommy. Ia mengatakan bahwa Tommy mencoba membunuhnya, dan karena membela diri, ia terpaksa membunuh dan memutilasi Tommy. Persis seperti yang telah direncanakan Harry dan Kevin. Semua ini dilakukan demi mencegah perang antara kedua kubu mafia. Sebagai Atah, hati Richie benar-benar hancur mendengar apa yang menimpa anaknya. Saking marahnya,
Richie menembak kedua lutut Valjean untuk membuatnya tersiksa. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Harry karena telah membawa Valjean ke hadapannya. Namun Richie juga memperingatkan bahwa ia akan menginterogasi Valjean sedalam-dalamnya dan jika ia menemukan sedikit saja hal yang janggal, ia akan menghubungi Harry lagi. Setelah itu, Harry diminta keluar dari ruangan. Scene selanjutnya memperlihatkan Harry menghubungi Kevin dan menjelaskan apa yang terjadi. Harry mengatakan bahwa malam ini kemungkinan Richie akan menginterogasi Valjean dengan brutal. Dan itu akan menjadi malam yang berat bagi Valjean. Namun ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Di tempat lain, pihak kepolisian menemukan sebuah peti mayat. Namun belum diketahui siapa yang berada di dalamnya.